Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafa Ahmad Fathia Laudan dengan NPM 2317276. Saya di sini akan mempresentasikan konsep kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan hukum bagi perempuan. Jadi perbandingan mekanisme restoratif justice dalam sistem common law dan civil law. Yang pertama adalah latar belakangnya. Kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya masalah pribadi, tapi juga bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang mengancam martabat perempuan. Banyak perempuan hidup dalam ketakutan dan diam karena tekanan sosial maupun ekonomi. Sistem hukum di berbagai negara pun memiliki cara berbeda untuk menangani isu ini. Negara-negara civil law seperti Indonesia mengandalkan hukum tertulis, sedangkan negara common law seperti Inggris lebih menekankan pada presiden pengadilan. Di tengah perbedaan ini, muncul gagasan restoratif justice, sebuah pendekatan yang tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan korban dan memperbaiki hubungan sosial yang rusak. Rumusan masalahnya dalam pembahasan ini, kita akan melihat bagaimana definisi dan lingkup KDRT diatur dalam sistem civil law dan common law. Lalu bagaimana mekanisme restoratif justice diterapkan di masing-masing sistem tersebut. Terakhir, kita akan menilai sejauh mana pendekatan ini mampu memberi perlindungan nyata bagi perempuan korban KDRT dan anak-anak yang terdampak. Tujuan pembahasannya, tujuan utama dari kajian ini adalah memahami perbedaan konsep hukum KDRT dalam dua sistem hukum besar dunia, kemudian mengkaji penerapan restoratif justice sebagai pendekatan yang lebih manusiawi. Selain itu, penelitian ini juga penelitian penelitian ini juga ingin menilai apakah mekanisme tersebut benar-benar efektif dalam memberikan rasa aman dan memberdayakan perempuan korban kekerasan. Konsep KDRT-nya, kekerasan dalam rumah tangga mencakup tidak hanya kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan psikis, seksual, dan ekonomi. Dalam sistem sivil law seperti Indonesia, hal ini diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Sementara itu, dalam sistem common law seperti di Inggris atau Amerika, pengaturan KDRT berkembang melalui putusan pengadilan dan peraturan lokal yang menekankan pada pola kontrol dan perilaku korsif. Dua sistem ini sama-sama berupaya memberi perlindungan meski melalui jalur yang berbeda. Restorative justice hadir sebagai pendekatan baru dalam dunia hukum yang berfokus pada pemulihan, bukan pembalasan. Di sini, pelaku didorong untuk mengakui kesalahannya dan bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan, sementara korban diberi ruang untuk menyampaikan perasaannya dan kebutuhan pemulihan. Prinsipnya sederhana, keadilan bukan hanya soal menghukum, tetapi juga tentang menyembuhkan. Pendekatan ini menjadi penting terutama dalam kasus KDRT yang seringkali menyentuh ranah emosional dan relasi personal. Restoratif justice di civil law. Dalam civil law seperti Indonesia dan Prancis, restoratif justice dijalankan melalui mekanisme mediasi penal dan diversi. Proses ini dilakukan dengan syarat korban menyetujui dan biasanya hanya berlaku untuk kasus yang tidak menimbulkan luka berat. Tujuannya adalah memberi ruang dialog yang aman bagi korban dan pelaku, serta memastikan korban tidak kembali menjadi korban dalam proses hukum itu sendiri. Restoratif justice di common law. Sementara itu, dalam sistem common law seperti Inggris dan Kanada, restoratif justice diintegrasikan dengan sistem komunitas. Prosesnya sering melibatkan lembaga sosial, keluarga, dan mediator yang terlatih. Pendekatan ini memberikan korban peran yang lebih aktif, sementara pelaku diarahkan untuk memperbaiki kesalahan. Melalui tanggung jawab sosial, fleksibilitas sistem ini memungkinkan terciptanya proses yang lebih personal dan empati. Perlindungan perempuan dan anak, pendekatan restoratif justice dapat menjadi harapan baru bagi perempuan korban KDRT. Ia membuka ruang dialog yang memanusiakan korban dan mengembalikan rasa percaya diri yang hilang. Anak-anak yang menyaksikan kekerasan juga mendapat dampak positif karena proses ini berusaha menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat. Namun, pendekatan ini tetap harus diawasi dengan ketat agar tidak menjadi alat kompromi yang justru merugikan korban. Analisis dan tantangan. Restoratif justice memang menawarkan solusi yang lebih lembut, tetapi penerapannya tidak selalu mudah. Tantangan terbesarnya terletak pada kesiapan aparat hukum, kualitas mediator, serta keberanian korban untuk berbicara. Dalam sistem civil law, birokrasi kadang memperlambat proses, sementara dalam sistem common law, tekanan sosial bisa menjadi hambatan tersendiri. Oleh karena itu, keseimbangan antara perlindungan korban dan rehabilitasi pelaku menjadi kunci utama keberhasilan pendekatan ini. Simpulannya, kekerasan dalam rumah tangga adalah persoalan yang menuntut keadilan sekaligus empati. Melalui perbandingan antara sistem civil law dan common law, kita dapat melihat bahwa tidak ada satu model yang sempurna.
Namun, pendekatan restoratif justice memberikan harapan baru bahwa hukum bisa lebih manusiawi, bahwa korban bisa disembuhkan tanpa harus kehilangan keadilan, dan bahwa pelaku pun bisa belajar memperbaiki diri. Intinya, keadilan bukan hanya tentang hukum, tetapi tentang menyembuhkan manusia yang terluka. Sekian cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.